Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, serta salawat dan salam mari kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, sehingga pada malam hari ini kita bisa berkumpul dalam acara webinar Neuro Leadership and Quran dengan tema I Love Me Teacher. Dan sebelum memasuki acara inti, untuk mohon kerjasamanya untuk para peserta atau teman-teman untuk men-unmute mikrofonnya dan me-on-kan di videonya. Terima kasih. Di sini NLSH mengadakan webinar di mana dengan tema I Love You My Teacher, yang di mana tanggal 25 kemarin adalah Hari Guru Nasional. Oleh karena itu, sebelum memasukinya, pertama saya akan memperkenalkan diri saya. Saya Mega, alhamdulillah malam hari ini yang mendapatkan amanah untuk menjadi moderator yang insya Allah akan memandu teman-teman dalam acara webinar malam ini. Dan yang sebelumnya, langsung saya membacakan tentang narasumber kita, yaitu Bapak Muhammad Agus Surashid. Beliau adalah Master Trainer NLSH dan beliau dilahirkan di kota Sidoarjo pada tanggal 17 Agustus tahun 89, di mana beliau dilahirkan dari keluarga pedagang dan perusahaan swasta, dan beliau dididik dari keluarga yang secara disiplin dan mandiri. Hobi dari Bapak Muhammad Agus Surashid, dia memiliki hobi membaca dan mengajar mulai dari TK hingga dewasa dan mahasiswa. Dan di sini mengapa kita mengangkat dengan tema I Love You My Teacher, yang pasti tentunya teman-teman semua kan pernah menjadi seorang siswa, di mana kita rasanya tidak mungkin kalau kita itu tidak mencintai seorang guru kita. Di mana seorang guru beliau adalah seseorang yang dikaruniai Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan ilmu, di mana ilmu itu sangat bermanfaat untuk kepentingan dunia dan akhirat. Maka dari itu, rasanya nggak mungkin sekali kalau kita itu tidak sayang sama seorang guru. Dan tidak usah panjang-panjang. Dari sini kita langsung menyapa dari Bapak narasumber. Selamat malam, Bapak Agus. Ya. Malam, alhamdulillah. Cek. Baik, suaranya jelas ya? Jelas. Jelas, alhamdulillah. Baik, langsung saya mulai. Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin semuanya, Bapak, Ibu, Ayah, Bunda, dan teman-teman semuanya. Sebelum saya lanjutkan, mungkin bisa dicek dulu ya, cek sound gitu. Pastikan don't speaking, dan kemudian
mikrofon teman-teman semua bisa aktif, jadi nanti begitu ada pertanyaan bisa langsung disampaikan seperti itu. Dan suara kami ya bisa terdengar dengan jelas. Tadi sempat di kolom chat ada yang menyampaikan putus-putus. Nah nanti langsung aja kalau memang ada interupsi atau gangguan seperti itu supaya kita cek. Baik teman-teman semua hadirin Bapak Ibu dan Ayah Bunda, teman-teman semua. Bersyukur ya kita malam hari ini bisa bertemu ya secara virtual ya, dan ini luar biasa sekali ya, dari berbagai latar belakang ya, dari berbagai usia ya, dan ini semuanya atas izin Allah SWT kita bisa berkumpul ya. Saya mau tanya dulu nih sebelum saya lanjutkan ya, adakah yang non muslim di kesempatan malam hari ini? Muslim semua ya? Kalau ada boleh melambaikan tangan. Oke, siap. Insya Allah muslim semuanya ya. Forum kami kebetulan memang kita tidak batasi untuk muslim ya. Dan ini yang menjadi inspirasi sebetulnya buat kita ya yang sudah muslim ini. Bahwasannya ya kitab suci kita Al-Quran ya, Al-Karim, Al-Quran yang mulia, itu hudan linnas, petunjuk buat manusia. Nah teman-teman sekalian, Bapak Ibu Ayah Bunda yang kami hormati, malam hari ini NLSQ ya sengaja mengangkat tema di Hari Guru ya, kemarin tanggal 25. Selamat buat para ayah bunda yang juga berprofesi sebagai guru ya, sebagai bapak dan ibu guru ya, termasuk juga saya. Dan ini luar biasa ya, ada Hari Guru ya. Ini apresiasi yang apa namanya luar biasa ya. Selain ada Hari Ayah, Hari Ibu, tapi juga ada Hari Guru. Nah teman-teman sekalian, malam hari ini ya khusus kami angkat yaitu I love my teacher. Ya, saya cinta guru saya. Nah, tadi sudah sempat di mukaddimai ya oleh Ukti Mega ya. Hampir tidak mungkin kita tidak punya guru. Nah, kita coba akan malam hari ini diskusi ya. Dan ini menarik temanya. Pertama saya akan awali dari kisah yang kita coba upas di dalam surat Al-Baqarah. Sebentar, ini ada chat masuk. Apa ya ini? Di WA Group baru terdapat 11 anggota. Oke. Ada partisipan 45. Iya, partisipannya lebih banyak ya. Mungkin dari WA Group itu ya. Tapi nggak apa-apa. Nanti teman-teman kita kasih kesempatan untuk kita kasih linknya WA Group ya. Supaya yang malam hari ini hadir tapi belum masuk ke WA Group bisa nanti langsung masuk. Nah teman-teman sekalian saya lanjutkan ya. Kita ambilkan dari surat Al-Baqarah ya. Di surat Al-Baqarah surat kedua di dalam Al-Quran ya. Itu ada percakapan yang menginspirasi kita. Ketika Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala berdialog dengan malaikat. Gitu. Wa isqala lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan tatkala ketika Allah menciptakan manusia untuk menjadi khalifah di muka bumi, kemudian para malaikat itu berkata, gitu, kenapa ya Allah, kenapa Tuhan engkau ciptakan manusia yang dia punya tabiat merusak dan menumpahkan darah. Kita akan lihat ya, subhanallah ya. Ternyata teman-teman sekalian, dari kisah tersebut, karena waktu kita terbatas ya, dari kisah tersebut ada kelanjutannya. Manusia diciptakan oleh Allah ya, Tuhan yang Maha Kuasa itu ya, diciptakan langsung diajari. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbiku bihamdika wa nuqaddisu lak. Gitu kan? Ya, Allah sendiri yang bilang gitu kan. Adam beserta keturunannya itu ya, nanti mereka akan lebih tahu ya tentang nama-nama yang ada di alam semesta ini ya. Artinya Bapak Ibu sekalian, ayah bunda dan teman-teman semua, di sini sebetulnya ya ada satu pesan ya kepada kita para manusia ini. Ada amanah yang besar yang dititipkan oleh Allah ya kepada kita,
Yakni apa? Amanah kepemimpinan. Nah, ini ya sampai di sini dulu ya. Nanti kita akan lanjutkan di kelas apa namanya besok ya, kelas apa namanya webinar besok 2 hari. Nah, kita masuk ke malam hari ini nih. I love my teacher. Ya, ketika kita apa namanya membahas tentang guru ya, saya share screen ya. Boleh saya mute all aja ya. Nanti kalau mau menyampaikan bisa unmute ya. Saya mute all dulu ya. Iya, mute all aja. Oke. Baik. Sudah tampil Ayah Bunda? Hadirin sudah tampil? Sudah. Oke, terima kasih. Nah, ini tema kita ya. Neuro Leadership Science Qurani, menjadi pribadi unggul dengan NLSQ menuju Indonesia Emas. Nah, malam hari ini kita khusus nih buat mengapresiasi para ayah bunda yang menjadi guru ya, termasuk saya ya. I love my teacher. Ya, saya cinta kepada guru saya. Nah, teman-teman sekalian, ya, berbicara tentang guru ya, mungkin yang paling kita apa namanya apa istilahnya terbatas ya, terbatas informasinya bahwa guru itu adalah mereka yang ada di sekolah maupun di kampus seperti itu ya. Tapi kita lihat tadi sudah saya sebutkan di surat Al-Baqarah itu ya. Ternyata teman-teman sekalian yang kita sebut guru itu ya lebih dari itu ternyata. Ya. Kita loncat sedikit ya. Kita lihat sosok ya baginda Nabi Muhammad SAW. Ternyata beliau juga punya guru, gitu. Ya, siapa guru beliau SAW? Ya, yakni langsung ya malaikat Jibril alaihissalam. Ya, yang itu diutus oleh Allah, gitu teman-teman sekalian. Jadi di sini nanti kita akan lihat nih ya. Kita akan lihat bagaimana ketika kita menjadi seorang siswa dulu ya atau pelajar ya, bahkan ada satu ungkapan ya, kita tidak akan berhenti menjadi seorang penuntut ilmu ya, terutama ini di agama kita ya. Ketika ada satu inspirasi buat kita ya, Nabi bilang gini ya, utlubul ilma ya minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu kalian semua wahai manusia dari buayan ibu kalian sampai dengan liang lahat. Berarti tidak ada batasan ya. Berarti teman-teman sekalian, kalau kita lihat ungkapan itu tadi dari redaksi dari Nabi, yang kita sebut sebagai guru termasuk juga ibu kita. Itu guru yang luar biasa. Mulai dari ibu ya, sampai dengan sekolah berarti guru yang ada di sekolah, sampai dengan kuliah berarti para dosen itu ya, kemudian sampai dengan kita di masyarakat. Ya. Artinya teman-teman sekalian, saya coba untuk mungkin tampilkan ya, belum saya tampilkan. Kemarin kita buat konten gitu kan, bahwa semua orang bisa menjadi guru ya bagi orang yang lainnya. Karena dia memberikan masukan informasi. Ya, seperti itu. Baik, saya lanjutkan. Nah, ini teman-teman sekalian. Ya, ini yang melandasi ya, saya buka judul pada malam hari ini. Ya, I love my teacher. Saya cinta guru saya. Nah, teman-teman sekalian, mendidik dengan cinta ya, buat para guru nih semua ayah bunda sekalian ya, dan juga apa namanya, teman-teman ya. Juga sahabatku semua. Tadi saya lihat ada Kak Afif ya. Nanti beliau akan nimbrung juga ya, ikut nimbrung juga sebagai seorang motivator nasional ya. Sebelum besok kami ada kegiatan bersama juga ya. Nah, mendidik dengan cinta ini telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ya. Jadi teman-teman sekalian, persoalan cinta ini yang kita angkat nih ya. Kita menjadi seorang penuntut ilmu, pelajar, santri ya, atau yang hari ini sudah berkeluarga, bermasyarakat, itu sebetulnya masih
boleh saya bilang diwajibkan ya untuk ta'zim ya, atau untuk merendahkan hati kita kepada guru kita ya. Nanti bentuknya seperti apa akan kita lihat di slide berikutnya. Ketika Nabi bilang gini, sesungguhnya orang-orang yang saling mencintai, kamar-kamarnya di surga ya nanti terlihat seperti bintang yang muncul dari timur atau bintang barat yang berpijar. Lalu ada yang bertanya, siapa mereka itu? Mereka itu adalah orang-orang yang mencintai karena Allah. Ya. Jadi teman-teman sekalian ya, ketika kita masih ingat ya, masih kita flashback gitu ya, masa-masa di mana kita dulu SD gitu kan, di mana dulu SMP zaman saya waktu itu ya. Kalau waktu itu dicubit ya kan, dipukul pakai pengharis ya kan, ditarik bagian rambutnya gitu kan, dicubit di bagian ketiak gitu kan. Itu hal yang wajar kalau masa saya dulu ya, di tahun awal 90-an ya ketika SD itu ya. Nah, hari ini kan sudah beda zamannya ya. Bagaimana ketika guru memberikan pendidikan kepada siswanya. Nanti kita akan lihat ya. Nah, teman-teman sekalian, yang di sini kita mencoba ya, bagaimana fitrah seorang manusia itu ya, dengan Ar-Rahman Ar-Rahim ya Tuhan ya, kita diberikan ya kasih sayang itu ya. Ya kan tadi kan gini ya ceritanya. Allah Subhanahu wa taala ya berdialog dengan malaikat kan gitu ya. Kenapa sih engkau ciptakan manusia gitu ya? Ternyata diberitahu oleh Allah, aku ciptakan ini karena mereka akan menguasai dunia ini sebagai khalifahku. Seperti itu ya. Nah, otomatis Allah memberikan modalitas kepada manusia itu. Di antaranya apa? Sifat Rahman dan Rahim. Kasih sayang, lemah lembut itu kan, mendidik anak peserta didiknya itu ya, atau siswa-siswanya, santri-santrinya ya, atau murid-muridnya. Nah, rasa cinta, rasa sayang itu ya, ketika di sini kita lihat ya, yaitu mencintai karena Allah. Nah, disinilah ya teman-teman sekalian, keikhlasan itu ya. Jadi teman-teman sekalian ya, kita loncat ya ke yang ketiga, yaitu keikhlasan karena rasa cintanya tadi yang dititipkan, yang Allah berikan kepadanya sehingga dia menjadi seorang guru. Termasuk tadi saya sebut, guru itu tidak hanya yang di sekolah atau dosen yang ada di kampus, tapi juga ibu. Itu guru terbaik kita. Ala'um madrasatun ula. Ibumu adalah madrasah pertama. Jadi teman-teman sekalian, ini kita perluas lagi. I love my teacher. Di situ ada Allah, ada Rasulullah sebagai sosok yang cinta. Kan gitu kan? Coba kita lihat tuh, Allah memberikan isyarat di dalam Al-Quran. Gitu kan? Astagfirullah. Laqad ja'akum rasulum min anfusikum azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minin raufur rahim. Kan gitu. Telah datang kepada kalian nabi, manusia yang diutus oleh Tuhan, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dia sangat berat sebetulnya menanggung beban. Apa beban beliau? Ketika diberikan Al-Quran. Nah, ini dia nih udah mulai nih. Bahkan di ayat yang lain diceritakan di dalam Al-Quran, gunung yang sedemikian tinggi, yang sedemikian besar, gitu kan? Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'a. Ketika Allah memberikan Al-Qur'an, "Hei gunung, makhlukku, kamu mau enggak aku kasih Al-Qur'an?" Enggak mau, gitu kan? Seolah-olah mau meledak, pecah, gitu kan? Tapi teman-teman sekalian, jangan khawatir. Allah sendiri yang menjamin bahwa manusia itu enggak keberatan kalau dikasih Al-Qur'an. Ya, walaqad yassarnal Qur'ana fahal min mudzakir. Perhatikanlah kalian, Al-Quran itu dimudahkan oleh Allah untuk kalian. Nah, baik teman-teman sekalian ya. Ini agak loncat-loncat nih ya. Karena hari ini waktunya sedikit, jadi saya coba meloncatnya agak jauh seperti itu. Tapi insya Allah ada kerangka berpikirnya ada ya. Nah, artinya teman-teman sekalian, guru yang kita sebut tadi, di situ ada Allah, Rasulullah, ya, dan juga yang ketiga siapa? Ibu kita, ya, ibu kita, al-um madrasatul ula,
Jadi cinta kita berikan kepada ibu kita. Nah, kenapa kok cinta ini kita perlu berikan kepada ibu kita? Di sini ya kan? Supaya kita mengambil inspirasi dari Nabi ini, yaitu dipertemukan kembali bersama guru-guru kita, ya, atau dosen-dosen kita, termasuk juga ibu kita di surganya Allah, di kamar-kamar yang ada di surga. Itu kan yang kemudian seperti bintang yang muncul dari timur, bintang yang muncul dari barat, gitu kan, berpijar, kemudian bertemu, itu kan, sampai apa? Akhirnya di situ menerangi, ya. Di sini ada satu analogi yang luar biasa, ya. Ketika teman-teman sekalian ada guru, ya, yang di situ memberikan petunjuk, ilmu, ya, mengajarkan kebaikan, mengajak kebaikan, mencegah dari keburukan guru, ya, maka sebetulnya dia bagaikan suluh, ya, memberikan penerangan pelita seperti itu. Makanya kan ibaratnya gitu kan, dari kejauhan, oh kok ada nyala, ya, terang benderang, ada kebaikan, ya, ada simbol-simbol kemenangan bagi manusia ini, ya. Karena walaupun tabiatnya tadi disebutkan merusak dan menumpahkan darah, tapi Allah berikan Raufur Rahim kepada Nabi dan kepada kita semua juga. Ya. Baik teman-teman sekalian, saya lanjutkan ya supaya nanti ada sesi diskusinya. Ya, ini yang pertama ya, cinta itu ini ya, karena kita pengen mencintai hanya karena Allah. Ya. Pertanyaannya sekarang, kira-kira kalau hari ini ya, seorang guru gitu kan mau menunjukkan cintanya, menjewer kepada siswanya misalnya itu kan, mencubit gitu. Kira-kira apa yang terjadi ya, karena undang-undangnya sudah ada gitu kan, bisa masuk kekerasan gitu kan. Nah, ini memang apa namanya dilematis ya. Satu sisi melindungi anak-anak, di sisi yang lain juga perlu ya bagaimana menanamkan kedisiplinan seperti itu ya. Nah teman-teman sekalian, nah ini dia ya, kita coba ya. Apa itu guru? Ya, kita coba dulu ya. Guru dikenali sebagai pengajar. Tadi ya, mengajar di sekolah, di pondok, di kampus seperti itu ya. Atau guru itu sebagai pendidik. Itu ya. Kemudian bisa disebut juga mudaris ya, memberikan dirosa, ilmu pengetahuan atau sains ya. Atau juga disebut sebagai pengasuh. Itu guru, pengasuh. Nah, tapi teman-teman sekalian, kita coba perluas tadi ya. Istilah guru ini tidak hanya untuk mereka yang mengajar secara formal. Tapi ya di masyarakat, ketika kita bermasyarakat ya, hidup bermasyarakat, itu boleh jadi orang yang tidak profesinya guru itu menjadi guru kita. Kenapa? Karena banyak uswah contoh dari beliau yang kita bisa tiru, dari sedekahnya, ya, dari keluarganya, itu kan, dari hal-hal yang banyak sekali. Dan disinilah sebetulnya memotivasi kita untuk mencari banyak guru, ya, guru-guru kebaikan, gitu kan, mulai dari ibu kita, ya, orang-orang di sekitar kita. Nah, baik nih ya. Nah, teman-teman sekalian, nah baik, kita coba loncat ke sini ya pembahasan kita. Nah, mungkin sebagian besar ya ketika disebutkan Hari Guru itu ya, euforia yang muncul kan guru-guru itu kan mungkin yang tergabung dalam PGRI misalkan, Persatuan Guru Republik Indonesia, atau Korpri misalkan, atau Ikatan IGI kemarin ada ya, Ikatan Guru Indonesia misalkan. Nah, tapi kita akan mencoba ya meluaskan lagi istilah guru tersebut ya, atau kalau ada yang kita sering dengar juga guru kehidupan seperti itu ya. Kenapa sih kok kita change your mindset dulu, ubah mindset kita? Karena yang pertama teman-teman sekalian, ayah bunda dan bapak ibu semuanya, mindset ini ya, sebentar, ini ada yang masuk kayaknya, ya, memiliki pengertian yang pertama, suatu kepercayaan yang mempengaruhi sikap atau tingkah laku seseorang. Ya, ini definisi yang pertama seperti itu. Ya, suatu kepercayaan yang mempengaruhi sikap atau tingkah laku seseorang. Jadi ketika misalkan ya mindset kita terhadap guru nih ya, guru itu adalah yang mengajar saya di sekolah dasar, SMP atau SMA. Kalau di kampus bukan guru itu, misalkan itu ya, itu dosen disebutnya. Kalau ada split ya, split pembedaan seperti itu yang terjadi, mungkin akan beda perlakuan gitu kan.
kita juga akan memperlakukan beda antara guru dan dosen seperti itu. Ya. Kemudian yang kedua, ketika mindset yaitu suatu cara berpikir untuk menentukan sikap maupun pandangan masa depan seseorang. Ya, kalau kita tadi lihat ya, seorang guru itu berarti orang yang sangat berjasa kepada kita. Siapakah beliau? Ya, ibu kita, guru kita, dosen kita, bahkan tadi kita sebut ya Rasulullah itu menjadi guru terbaik kita, gitu kan? Ya, saya coba ambilkan lagi ketika Allah Subhanahu wa taala bilang gitu. Kul, katakanlah in kuntum tuhibbunallah, jika kalian benar tuh jadi manusia ya yang bertuhan, bertauhid, ikutilah nabi. Nah, berarti mengikut di sini berarti kan ya menjadikan nabi sebagai guru kita. Gitu kan. Kalau sudah menjadikan nabi sebagai guru kita, yang kedua definisinya berarti ya begitu mindset kita ya bahwa nabi itu guru kita ya, selain guru yang ada di sekolah maupun kampus, maka kita akan punya pandangan masa depan. Ya, bagaimana Nabi itu memberikan panduan dalam kehidupan di masa yang akan datang. Seperti itu ya teman-teman sekalian. Nah berikutnya yang ketiga, pengertian mindset juga adalah sikap seseorang yang menentukan suatu respon maupun pemaknaan situasi yang sedang dialami. Nah ini kita masuk nih ke masalah neuro. Ya teman-teman nanti kalau mengikuti kelasnya akan kita bahas lebih detail ya. Kebetulan saya tadi coba lihat ada sebagian dari psikolog ya. Nanti bisa kita diskusi ya. Nah, teman-teman sekalian, sikap seseorang yang menentukan suatu respon ya. Nah, di dalam kelas kami Neuro Leadership Science Qurani, selain juga di situ dasar-dasar Al-Qur'an yang diberikan dan ilmu pengetahuan atau science ya, di situ juga adalah lead yourself. Ya, kemarin saya bikin tuh lead yourself with religion and science. Pimpin diri kita sebagai seorang manusia ya, leadership di situ ya. Untuk apa? Modal yang diberikan Allah kepada kita ini sayang sekali kalau tidak dioptimalkan, yaitu apa? Otak atau neuron gitu kan, atau neuroscience ya, atau neuro leadership. Nah, ini teman-teman sekalian. Ketika kita punya satu situasi yang sedang kita alami, ya contohnya ya, misalkan ya ini contoh anak-anak kita atau siswa-siswa kita itu menghadapi guru yang tidak nyaman gitu ya, ngajarnya kurang humble gitu kan, menjelaskan juga kurang dimengerti siswa, seperti itu ya. Kalau siswa tersebut ya framing gitu kan, punya mindset kepada guru, guru ini nggak enak itu kan, aku kalau belajar nggak bisa masuk, seperti itu ya. Itu yang terjadi ya itu gitu kan. Ya, akhirnya apa? Nggak enak waktu ketemu dengan gurunya, pelajarannya juga nggak masuk. Tapi berbeda teman-teman sekalian, ini udah masuk ya, masalah neuron ya. Ketika kita mengalami satu hal tadi ya, gurunya nggak enak mengajarkannya, pelajarannya sulit lagi ya, misalnya matematika atau ekonomi kalau di anak-anak IPS itu. Nah, maka kita melakukan reframing, ya, pemaknaan ulang. Ini yang sering saya buat menjadi istilahnya moto ya, menata pikiran, mensyukuri nikmat kehidupan. Itu. Jadi teman-teman sekalian, mindsetnya langsung ditata. Oh iya, ini guru nih, orang yang digugu dan ditiru. Beliau adalah orang yang berjasa buat saya. Tapi walaupun ngejelasinnya nggak enak gitu kan, aku masih bisa belajar dulu, nanti aku ulang. Kemudian aku akan tanyakan maksudnya seperti apa penjelasannya. Itu reframing. Ya, melakukan pemaknaan ulang. Gitu kan. Oh, tadi mungkin aku nggak fokus. Ya, aku mesti kurang minum misalkan gitu kan, atau aku kurang bisa mendengarkan dengan baik penjelasan dari guru tersebut. Oke teman-teman sekalian ya, ini kita lewatin ya mengenai mindset. Ya. Oke, jadi kita dari pengertian ini sudah harus new mindset ya. Kalau ada new normal gitu kan, new normal kemudian new normal ya, maka ada lagi juga new mindset ya, pola pikir yang baru ya, yang kemudian kita ini hari guru ya, aku cinta kepada semua guruku termasuk tadi ibu ya, dan orang-orang di sekitar kita yang berjasa di dalam kehidupan kita. Berikutnya apa? New spirit
ada spirit baru, ada semangat baru. Ya, untuk apa? Untuk kemudian menjalani masa kehidupan itu ya dengan lebih baik, seperti itu teman-teman sekalian. Ya, oke, ya. Karena waktu kita terbatas, nanti kita coba diskusi yang lebih banyak ya. Nah, berikutnya teman-teman sekalian ya, ini ada saya ambilkan 2 saja ya. Menurut Al-Imam Al-Ghazali ya, seseorang ya kalau menjadi pelajar ya atau penuntut ilmu ya, tidak dibatasi usianya terhadap gurunya. Yang pertama adalah memberikan sepenuh perhatian kepada gurunya. Ya, jadi teman-teman sekalian, bentuk dari mengambil keberkahan ilmu ya, kemarin seperti yang di broadcast itu yang kita sebarkan. Jadi topik malam hari ini khusus ya, kita coba bagaimana ilmu kita biar berkah. Ya, ternyata teman-teman sekalian, ada faktor guru di situ. Sama juga, bagaimana sih supaya kehidupanku itu berkah? Ada faktor guru yang kita sebut tadi, ala madrasatul ula, ibu kita. Gitu kan, biar berkah gimana nih ya, cek gitu kan. Ya, itu teman-teman sekalian. Juga sama, kita cek kepada guru, dosen gitu kan, atau ustadz, ustazah gitu kan. Kalau itu kita sudah cek, baik keadaannya, insya Allah keberkahan ilmu mengalir kepada kita. Yang kedua, adabnya itu mendiamkan diri sewaktu guru sedang menyampaikan pelajaran. Nah, di sini teman-teman sekalian ada isar ya, pendahuluan. Bagaimana seorang pelajar, murid ya, atau penuntut ilmu mendahulukan bagaimana gurunya ya, supaya memberikan ilmu. Nah, di situ berarti membuka ya, ibaratnya kalau ada tandon air itu kan, itu mesti dibuka supaya masuk ke pipa-pipanya gitu kan. Tidak cukup itu ya kan, di pipa itu harus bersih sampai dengan keran gitu kan. Sampai dengan juga baknya itu harus kita siapkan dalam keadaan terbuka, jangan sampai tertutup. Nah, teman-teman sekalian, dari mulai tandon tadi yang kita sebutkan Allah Subhanahu wa taala sebagai pemilik ilmu, ya, pemilik ilmu, kemudian keran dibuka masuk ke guru-guru kita, termasuk ibu kita di situ. Nah, kita pastikan keran kita, ya, kita buka pikiran kita, ya, kita menjaga dari adab seorang penuntut ilmu kepada gurunya. Ya. Boleh jadi pengetahuan itu masuk, tapi karena keberkahan berkurang karena adab yang kita lakukan juga kurang baik, maka akan tidak berkah ya jadinya ilmu tersebut. Padahal kalau kita lihat Nabi berpesan ya, ilmu yang kemudian ya tidak terputus pahalanya adalah ilmu yang bermanfaat. Berarti ilmu yang berkah di situ. Jadi teman-teman sekalian ya, di luar dari slide ini ya, saya berpesan buat diri saya dan teman-teman sekalian. Termasuk bagian dari adab terhadap guru adalah satu, mendoakan guru tersebut supaya tetap sehat ya kalau beliau masih ada gitu kan, termasuk kepada ibu kita kan gitu. Makanya doanya kan Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu kalau bagi kita seharusnya yang disebut orang tua ya, ini ada di broadcast kita ya, yaitu apa? Guru itu bagian dari orang tua kita. Jadi masuk dalam doa tersebut. Itu yang pertama, doa. Kenapa? Karena doa ini senjata yang utama bagi kita yang orang-orang beriman. Yang kedua teman-teman sekalian, mengajarkan. Kenapa? Ini Nabi udah contohkan gitu. Balighu anni walau ayatan. Wahai kalian semua yang sudah mendapatkan ilmu, ajarkan ilmu itu walaupun sedikit, satu ayat, satu kalimat, satu penggalan. Nabi itu. Gitu ya. Nah, maka teman-teman sekalian, dua adab yang ini tadi saya tuliskan, yang lainnya adab yang ketiga dan keempat, yaitu ketiga berdoa, yang keempat kita mau ya menyisihkan waktu-waktu kita untuk membagikan ilmu yang sudah diberikan oleh guru-guru terbaik kita, mulai dari ibu kita, bapak kita, ya guru di sekolah kita atau dosen-dosen kita, ya guru dalam kehidupan kita, tetangga-tetangga kita, ustadz-ustadzah kita, ulama kita. Nah, itu teman-teman sekalian ya. Nah,
Sebelum saya kembalikan ke moderator untuk kita bisa diskusi seperti itu ya, mohon izin ya saya menyampaikan informasi buat teman-teman sekalian. Nah, ini lebih kompleks lagi pembahasannya, lebih komprehensif seperti itu. Besok ya saya bersama dengan Kak Afif Hidayatullah ya, beliau seorang motivator nasional. Kami akan double gitu, tampil berdua ya, untuk membahas tentang menjadi guru unggul dengan NLSQ. Materinya yang pertama adalah membangun kesadaran bahwa manusia adalah ciptaan Tuhan yang terbaik. Yang kedua, guru adalah contoh amanah kepemimpinan dari Tuhan untuk manusia. Yang ketiga, sekilas tentang NLSQ, nanti kita akan coba sekilas. Yang keempat, menjadi guru unggul dengan NLSQ. Ya, kemudian yang kelima, menciptakan mindset sukses, mulia dan berkah kepada siswa. Jadi karena hari ini forumnya mungkin lebih banyak ke guru, ya kita berikan ke guru. Nah besok kalau di acara ini, bagaimana guru itu memberikan mindset, membangun mindset ya, membangun karakter itu kepada siswanya itu supaya mereka menjadi murid yang juga sukses, mulia dan berkah. Gitu. Yang terakhir menjadi guru penuh berkah dengan NLSQ. Teman-teman sekalian ya, ini kita akan lakukan besok 2 hari, di hari Sabtu dan Ahad full ya. Satu harinya 2 jam, setengah 8 sampai dengan setengah 10 ya. Dan ini teman-teman sekalian, kita coba berikan narasinya, 3 kekuatan guru di saat mendidik ya. Ini juga masuk di sini ibu kita. Yang pertama yaitu syukurnya mereka gitu kan. Senang sekali kan kalau mendapatkan bayi atau momongan gitu kan. Kemudian keikhlasan mereka, dan yang ketiga yaitu kesabaran. Oke, teman-teman sekalian, ya, kita coba sedikit ini, mohon izin. Nah, I love my teacher, ya. Ini tadi sudah saya sampaikan, yaitu lead yourself, ya, with religion and science. Itu ya. Berarti teman-teman sekalian, guru yang kita maksud yaitu di situ guru agama boleh, religion ya, guru kehidupan, guru spiritual itu guru juga. Dan science, berarti ini yang formalitas di bangku sekolah maupun bangku kuliah. Nah, teman-teman sekalian, mohon izin ini kita sampaikan ada beberapa kelas ya yang kita sharing seperti itu ya, dan kita mintai testimoni dari beliau-beliaunya yang sempat ikut. Saya coba bacakan ya. Ini dari Mas Ghazali ya, kelas NLSQ. Materinya bagus karena semua ilmu yang ada di dunia ini dasarnya ada di Al-Qur'an. Dan ketika dikombinasikan dengan neurolinguistik, berarti dengan NLP, semua orang sukses dimulai dari pikiran. Nah, nanti ini kita masuk ya di bahasan 2 hari besok. Mau sukses di akhirat pakai Al-Quran. Benar teman-teman sekalian. Nanti kita akan banyak merujuk juga kepada ayat Al-Quran. Terutama ayat tentang sains ya, dan dalil nakli ya. Yang di situ kita bisa tadabur ya, bagaimana diberikan ya inspirasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya dari Raharjo Institute ya. Terima kasih ya, ini apa ini? Ilmunya sangat bermanfaat. Oke. Terus yang berikutnya, bentar, mohon izin saya kecilkan ya. Oke. Ya. Kata Kak Wiwi Parwati gini, hadirnya materi pengajaran ini lebih membuka daya pikir kita, terutama saya pribadi, bahwa kita manusia diciptakan tidak sia-sia. Dalam materi ini juga membuat saya lebih merenungkan diri untuk menata pikiran, mensyukuri nikmat Tuhan yang begitu melimpah. Saya ucapkan terima kasih telah mengemas materi ini dengan begitu baik ya. Saya yakin materi ini akan mendapat manfaat dan sambutan. Ya mudah-mudahan ya. Mohon doanya buat dari ayah bunda sekalian, teman-teman, sahabat-sahabatku semuanya ya. Dan kemudian yang terakhir ya. Yang terakhir yakni yang terakhir ini gini, materi yang coach bagikan sangat bermanfaat untuk semua orang yang sukses ya, bermula dari pikiran dan memiliki hati yang tenang dengan Al-Quran. Betul teman-teman, nanti ada bagian healingnya juga ya, healing Qurani ya, yang kita akan bagikan juga buat ke peserta. Mungkin itu teman-teman sekalian ya, masih ada waktu, saya kembalikan ke moderator untuk kita bisa berdiskusi gitu. Ada yang mungkin diberikan masukan ya,
atau saran, kritik gitu, atau yang bisa kita diskusikan. Terima kasih, mohon maaf. Saya kembalikan ke Ukti Meiga. Silahkan. Alhamdulillahirabbil alamin, Masya Allah, materinya sangat menarik sekali, dimana dengan judulnya yaitu I Love My Teacher. Dan di sini untuk peserta yang ingin bertanya atau ingin sharing, silakan untuk unmute mikrofonnya atau langsung diketik di dalam kolom pesan. Bagaimana teman-teman? Apa ada yang mau ditanyakan tentang topik kita, yaitu dengan tema I Love My Teacher? Oke teman-teman, kalau nggak ada yang tanya, saya sebagai moderator ingin mewakili dari peserta. Ini dari pengalaman saya juga. Nah, gini, bagaimana menumbuhkan rasa cinta kepada guru kita, sedangkan dari awal kita sudah tidak suka sama guru kita. Sedangkan Ustadz kan tadi bilang, ilmu itu bisa bermanfaat kalau dengan adanya rasa cinta kita sama guru. Itu bagaimana Ustadz? Baik, sambil menunggu pertanyaan dari teman-teman semua yang ikut nimbrung ya di malam hari ini, saya mohon izin untuk menjawab ya. Ini Kak Afif nanti mohon bantuan untuk bisa memberikan motivasi ya. Nah, kalau jawaban saya seperti ini teman-teman semua. Bagaimana ketika kita udah terlanjur ya ilfil seperti itu ya, katakanlah ya, kepada seorang guru gitu karena ngajarnya tadi ya, atau karena sikapnya misalkan, atau banyak hal yang kemudian kita jadi nggak mood ya, atau jadi bad mood seperti itu. Gimana menemukan rasa cinta kita kepada orang tersebut? Yang pertama menurut saya adalah ya, kita tata pikiran dulu. Maksudnya seperti ini. Seburuk apapun seseorang itu ya, atau setidak suka kita ya pada orang tersebut karena kita sudah nek gitu ya, atau bad mood seperti itu tadi, udah nggak punya rasa gitu ya, carilah hal yang baik-baik dari orang tersebut. Saya boleh cerita sedikit teman-teman semua. Ada satu cerita ketika seorang yang alim melewati satu perjalanan ya, anggaplah sedang musafir gitu, sedang menempuh satu perjalanan. Nah, di tengah jalan dia melihat ya binatang yang mati ya, yang itu sebetulnya binatang yang, mohon maaf ya, kalau di agama kita di Islam itu haram ya. Apa itu? Babi. Tapi kita lihat ya, ketika mati ya, ternyata bagian dari babi tersebut, salah satunya ya, giginya ya, itu sangat bersih teman-teman sekalian. Sangat bersih. Ya, maka teman-teman sekalian, orang tadi ya, atau seorang alim tadi dalam perjalanan itu ya, itu mengambil hal yang itu tadi. Gitu kan. Oh, ternyata ya babi ya juga punya kebaikan gitu kan. Walaupun babi itu kalau di agama kita kan diharamkan seperti itu. Nah, ini makhluk Tuhan yang lainnya yaitu binatang. Bagaimana pula dengan guru-guru kita yang luar biasa, yang mereka fisabilillah. Kenapa fisabilillah? Karena Nabi berpesan, siapa orangnya yang berangkat dari rumah, ya, berangkat untuk mencari ilmu, itu fisabilillah. Orangnya, penuntut ilmunya, pelajarnya, santrinya, ya, atau mahasiswanya, siswanya. Nah, bagaimana pula dengan gurunya yang menyebarkan ini? Berarti kan juga fisabilillah di jalan Allah. Maka teman-teman sekalian, pesan dari saya adalah kita cari hal baik yang ada di guru kita tadi. Ya, kalau ada hal buruk gimana? Hal buruk itu menjadi sunatullah ya, menjadi tabiat dari seorang insan ya. Mahadul khoto ya, ada kekurangan gitu kan, ada kesalahan gitu kan, ada kekhilafan seperti itu. Nah, tapi kita lihat nih beliau membawa apa kan gitu ya. Ada ungkapan gini, undur maqala wala tandur man qala.
Lihatlah apa sih yang diucapin guru kita, apa sih yang diucapin oleh dosen kita, apa sih yang diucapin oleh ibu kita, kan gitu ya. Pak, ibuku ini jahat, misalnya gitu kan. Padahal ibunya nih memberikan nasihat tuh nasihat yang baik. Nak, segera ya mandi supaya bisa sholat, misalnya kan baik nasihat. Undur makola, lihat apa yang disampaikan. Jangan lihat karena menyampaikannya serem gitu ya kan. Ya walaupun itu pengaruh juga ya cara menyampaikan itu. Tapi kita lihat apa yang disampaikan pesan-pesannya tadi. Jadi teman-teman sekalian, ayah bunda, bapak ibu semuanya, ya menjawab pertanyaan itu menurut saya adalah kita masih sangat bisa ya mencari sisi kebaikan dari seseorang itu. Karena kan clue-nya itu ya, menata pikiran, mensyukuri gitu. Alhamdulillah bapak guruku ini walaupun ngajarnya nggak enak tapi masih suka nraktir gitu. Saya dulu gitu, ada alhamdulillah guru ekonomi ya gitu kan. Begitu kita kantin sering ditraktir tapi ngajarnya ya nggak enak gitu. Nggak paham gitu kan. Nah tapi kita cari sisi kebaikan tadi gitu kan. Daripada mengerucutkan sisi perbedaan yang nggak ketemu kan, kita pengennya ini gurunya memang seperti itu keadaannya nggak ketemu ya. Kita cari, oh alhamdulillah guru ini memang baik. Seperti itu jawaban saya. Wallahu a'lam bishawab ya. Mungkin ada yang dari yang lainnya, dari ayah bunda semuanya, bapak ibu guru. Oke, kepada Ya, Ukti Mega. alhamdulillah Ustadz, ini ada saudara kita yang ingin bertanya dari saudara Khalidi Abdullah, bagaimana menghubungkan materi umum ke Al-Quran? Silakan Ustadz dijawab. Oke. Nah, ini alhamdulillah teman-teman sekalian. Saya mohon izin sebelum saya jawab, saya sambil mengkopikan link grup WA teman-teman yang belum bergabung ya, supaya kami tahu yang hari ini